Jadi di sini kita harus buat perencanaan yang sedetil-detilnya, mulai dari hari pertama sampai dengan di 30 hari nanti. Kita harus buat segala perencanaan dalam hal jadwal, baik itu jadwal tugas kita sebagai ibu rumah tangga atau sebagai seorang karyawan, atau mungkin jadwal kita untuk melaksanakan ibadah harian kita selama bulan puasa nanti. Nah, ini di sini aku udah tulis jadwal yang bakal aku lakuin dari mulai bangun tidur sampai dengan mau tidur lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, hai, hello semuanya. Balik lagi nih guys di video aku kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di video ini, dan juga yang baru ketemu dengan channel ini. Jangan lupa untuk beri dukungan dengan cara like, subscribe, dan juga komen video ini. Sebelumnya aku mau ngucap syukur dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, masih diberi umur yang panjang sampai di detik ini, di bulan yang suci dan juga di bulan yang mulia, yang insya Allah berlipatkan pahala jikalau kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Apa kabar teman-teman yang lagi menjalankan ibadah puasa Ramadan hari ini? Semoga di hari yang ke-6 ini teman-teman semuanya tetap dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang prima, fit, serta semangat terus menjalani ibadah puasa ini. Amin, insya Allah ya. Sebenarnya video ini agak terlambat buat aku share ke teman-teman semuanya, tapi ya daripada tidak sama sekali dan hanya tersimpan di galeri, mending aku share aja ya. Kali aja bermanfaat buat teman-teman untuk bisa diambil sisi baiknya, sisi positifnya dari video yang aku share ini. Kita semua pasti tahu kan ya, kalau bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang dilipat gandakan pahala, maka termasuk merugi seseorang jikalau melewatkan bulan Ramadan ini namun tak bisa mendapatkan derajat takwa dan pengampunan dosa. Oleh karena itu, sangat penting untuk memaksimalkan diri agar bisa beribadah sekuat jiwa di bulan Ramadan ini insya Allah. Nah, bagi muslimah, baik ibu rumah tangga maupun yang bekerja, yang memiliki segudang tugas setiap harinya, terlebih jika memiliki anak yang harus dirawat dan dididik, maka dari itu kita perlu manajemen waktu yang baik agar bisa menjalankan segala fungsi yang ada. Ngomong-ngomong soal manajemen teman-teman, kali ini aku mau bahas tentang gimana caranya kita bisa ngatur waktu atau tips manajemen waktu di bulan Ramadan ini, biar waktu yang kita punya di bulan Ramadan ini lebih produktif, lebih berfaedah, dan lebih banyak melakukan hal-hal yang insya Allah memiliki pahala yang luar biasa. Yang pertama kita lakukan adalah teman-teman ya, kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebagai hamba yang beriman tentu serasa sombong ya jika hanya mengandalkan diri untuk menjalankan segala tugas yang ada, baiknya untuk kepentingan pribadi seperti ibadah fardu, kebutuhan badan akan istirahat, dan juga tugas lain sebagai istri, ibu, dan juga karyawan bagi yang bekerja ya tentunya. Maka kita itu patutnya berdoa atau memohon untuk senantiasa diberi pertolongan dan kekuatan, diberi kemudahan dengan campur tangan Allah dalam segala urusan hambanya. Insya Allah segalanya itu bisa teratasi. Tips yang kedua yaitu teman-teman, Ramadan itu kan terbilang 30 hari ya. Jadi di sini kita harus buat perencanaan yang sedetil-detilnya, mulai dari hari pertama sampai dengan di 30 hari nanti. Kita harus buat segala perencanaan dalam hal jadwal, baik itu jadwal tugas kita sebagai ibu rumah tangga atau sebagai seorang karyawan, atau mungkin jadwal kita untuk melaksanakan ibadah harian kita selama bulan puasa nanti. Nah, ini di sini aku udah tulis jadwal yang bakal aku lakuin dari mulai bangun tidur sampai dengan mau tidur lagi, dimulai dari jam 2.30 sampai dengan jam 3.30 atau jam 4.30 itu aku mulai bangun untuk sholat malam atau ibadah malam ya. Jadi aku benar-benar memanfaatkan waktu Ramadan ini untuk benar-benar untuk benar-benar mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Jadi teman-teman di sini bisa kondisikan aja mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, kegiatan-kegiatan apa aja. Jadi kalau sudah kita tulis jam seperti ini, kita sudah tulis waktu atau waktu-waktu seperti ini, nanti insya Allah apa yang sudah kita rencanakan dan prioritas-prioritas yang harus kita kerjakan itu bisa terlaksana dengan baik. Yang berikutnya teman-teman, aku juga nyatat
menu untuk sahur dan juga untuk buka atau biasa kita sebut dengan meal plan selama seminggu. Nah, di sini agar kita tidak bosan, tentu butuh menu yang berbeda di tiap harinya ya. Maka setelah kita buat perencanaan menu seperti ini, dan ini juga akan membantu dalam mempersiapkan bahan makanan. Dan untuk meal plannernya sendiri ini aku buatnya seminggu aja dulu ya. Jadi untuk seminggu ke depan nanti bakal aku bikin lagi, karena untuk di tiap minggunya pasti beda-beda aja gitu. Biasanya kalau di bulan puasa seperti ini kadang ada undangan untuk makan atau buka bersama sekali dua kali, jadi aku tinggal menyesuaikan aja dengan jadwal yang ada. Dan teman-teman, kita lanjut untuk yang berikutnya, yaitu upayakan untuk menyetok bahan makanan untuk mengurangi waktu kerja di dapur. Nah, ini yang poin ini tuh berhubungan banget dengan yang meal plan tadi ya. Jadi kalau misalkan kita udah buat meal plannya dalam seminggu, misalkan hari ini kita mau masak sayur asem atau sayur kol atau sup atau apa aja yang mau kita masak hari ini. Jadi semua atau stok-stok yang ada seminggu itu bisa kita, seperti stok sayuran yang sudah kita preteli atau sudah kita potong-potong, dan juga ikan yang sudah kita bersihkan, kita tinggal ngambil aja di kulkas, kita tinggal persiapkan aja sesuai dengan menu apa yang akan kita masak hari ini. Yang berikutnya teman-teman, aku juga prepare untuk bumbu dapur siap jadi ya. Jadi nanti kalau misalkan mau masak tinggal aku sendok aja. Ini bumbu dapur, ada bumbu dapur merah dan juga untuk bumbu dapur yang putih. Yang putih biasa aku pakai untuk sup atau segala jenis sayuran. Terus kalau yang merah itu untuk goreng saus atau tumis atau segala macam ya. Jadi tinggal sendok aja, gampang gitu kalau kita tinggal masak. Ikannya udah bersih, terus juga sayurnya udah dipreteli. Jadi pas mau masak memperingkas waktu kita di dapur, tidak lama-lama kita tinggal masak di dapur, dan kita bisa mengerjakan sesuatu yang lain yang lebih dan kita bisa mengerjakan pekerjaan yang lain atau kita lebih fokus ke ibadah kita lagi. Ini sebagian video aku ambil dari video lama ya. Untuk video terbaru aku buat bumbu itu belum kelar atau belum sempat dibikin. Nah, ini teman-teman Ramadan planner yang sudah aku buat, ada di video sebelumnya. Kalian bisa cek video sebelumnya. Di situ ada beberapa item yang bisa kalian lihat, dan juga yang paling penting di sini adalah Ramadan checklist. Ramadan checklist ini adalah jumlah atau jenis-jenis ibadah yang bakal kalian atau bakal kita lakukan di bulan Ramadan ini. Karena ini sudah berjalan beberapa hari, jadi sudah terisi ya teman-teman. Kalian bisa mencontoh atau kalian bisa nambahin atau kalian bisa bikin sesuai dengan apa yang kalian targetkan di Ramadan kali ini. Dan ini ada juz amma. Juz amma ini adalah tracker untuk hafalan juz amma aku teman-teman ya. Jadi kalau misalkan aku sudah hafal beberapa yang pengen aku hafal, jadi aku tinggal beri warna sesuai selera aja. Tips manajemen waktu di bulan Ramadan yang berikutnya yaitu kita bisa pergunakan masa haid untuk berbelanja kebutuhan yang belum ada atau yang stoknya sudah habis. Nah, pas lagi haid tuh ya, kita kan nggak bisa ibadah. Paling yang nggak bisa itu hanya puasa sama sholat aja. Dan maka dari itu teman-teman, kita bisa gunakan waktu ini untuk berbelanja, itu entah ke pasar atau mungkin berbelanja ke pertokoan untuk sekedar menyiapkan kebutuhan mingguan, atau mungkin untuk kebutuhan baju lebaran atau untuk kebutuhan lebaran, segala macam kebutuhan lebaran. Atau bisa juga kita menggunakan waktu berhalangan itu untuk membuat kue-kue untuk sajian lebaran nanti ya. Tapi tentu saja di sini untuk ibadah yang lain tetap jalan, tetap istiqomah, kecuali sholat dan juga puasa. Tadarus, murojaah hafalan, sedekah, sholawat, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan ketika kita lagi berhalangan. Salah satunya adalah salah satu pahala yang bisa kita dapat ketika kita lagi berhalangan yaitu menyiapkan makanan untuk orang yang lagi sedang berpuasa. Nah, itu pahalanya itu luar biasa banget ya. Jadi buat teman-teman, tidak ada halangan untuk berbuat baik ketika kita sedang
Oke teman-teman, itu dia ada beberapa tips yang ringan-ringan aja ya yang aku share ke teman-teman kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah sampai di ujung video ini, dan mudah-mudahan apa yang aku sharing ke teman-teman semuanya itu bisa bermanfaat. Walaupun mungkin terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar agar kita diberi umur yang panjang, diberi kesempatan sekali lagi untuk menyelesaikan Ramadan tahun ini sampai dengan di Lebaran Idul Fitri, dan selalu diberikan kesehatan serta kekuatan, iman serta takwa. Kita bisa fokus beribadah, lebih kita bisa lebih ngecas lagi iman kita di bulan Ramadan ini insya Allah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.